Di dunia yang katanya semakin maju ini, kita hidup di tengah lautan citra. Semua orang sibuk menampilkan versi terbaik dari dirinya, entah di layar ponsel, di ruang kerja, atau bahkan di meja makan keluarga sendiri. Kita tertawa bukan karena bahagia, tapi karena takut terlihat aneh. Kita berbicara bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untuk diterima. Manusia modern belajar bagaimana berpura-pura lebih dulu. Baru belajar menjadi dirinya sendiri kemudian, jika sempat. Segalanya kini diukur dari tampilan luar. Status, pengikut, pencapaian. Kita memuja kesuksesan seperti agama baru dan mengasingkan kejujuran seolah dosa. Kita menyebut diri manusia bebas, tapi setiap langkah dikendalikan oleh ketakutan akan pandangan orang lain. Namun, ribuan tahun lalu, ketika dunia baru belajar tentang kebajikan dan kehormatan, ada satu orang yang sudah muak pada semua ini. Seseorang yang menolak menjadi bagian dari kebohongan sosial dan memilih hidup di pinggir jalan, di dalam tong, bersama kebenarannya sendiri. Namanya Diogenes dari Sinope, filsuf yang percaya bahwa untuk menemukan kebenaran, kadang kita harus menolak dunia terlebih dahulu. Kalau kita pikir-pikir, manusia modern sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang-orang Yunani kuno. Bedanya, mereka berdandan dengan toga dan sandal. Kita berdandan dengan notifikasi dan filter kamera. Tapi esensinya sama. Dua-duanya hidup dalam masyarakat yang terlalu sibuk terlihat beradab, hingga lupa apa artinya menjadi manusia yang jujur. Dunia modern adalah panggung besar. Semua orang berakting, semua orang punya peran. Kita tersenyum di depan kamera, menulis caption penuh makna, dan berpura-pura memahami kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi di balik itu ada rasa kosong yang menumpuk diam-diam. Kita kejar pengakuan, bukan makna. Kita takut dibilang gagal, tapi lebih takut lagi kalau terlihat jujur. Dan ironisnya, keadaan ini bukan hal baru. Di zaman Yunani kuno, masyarakat juga hidup dalam sistem yang dipenuhi citra dan status sosial. Di Athena, kehormatan adalah segalanya. Orang berlomba-lomba menjadi terhormat, menjadi warga ideal, menjadi intelektual yang pandai berbicara di depan forum. Tapi di balik toga-toga putih dan kata-kata indah, banyak dari mereka hanya ingin terlihat bajik, bukan benar-benar menjadi bajik. Diogenes lahir di tengah situasi itu. Sebuah dunia yang terlalu serius, terlalu sopan, dan terlalu sibuk mempertahankan kesan bermoral. Dia melihat betapa manusia hidup bukan untuk kebenaran, tapi untuk tepuk tangan sosial. Dan mungkin jika Diogenes hidup hari ini, ia akan tertawa melihat betapa miripnya dunia kita. Bedanya, kalau dulu orang mengejar reputasi di pasar Athena, sekarang orang mengejar validasi di kolom komentar. Kita hidup di era di mana eksistensi diukur dari seberapa banyak orang tahu kita ada. Nilai diri bergantung pada algoritma, dan kebahagiaan diukur dari reaksi emoji. Kita terus menampilkan citra, entah citra sukses, citra bahagia, atau citra intelektual yang sadar sosial. Padahal di balik layar, banyak yang sedang berperang dengan kehampaan. Diogenes dulu muak melihat orang-orang bicara tentang kebajikan tapi takut hidup sederhana. Yang melihat filsafat berubah menjadi pertunjukan ego, bukan pencarian kebenaran. Sama seperti sekarang, ketika kebijaksanaan sering dikemas jadi kutipan estetis untuk feed Instagram, tapi tidak benar-benar dijalani. Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa kehormatan dan kemewahan adalah tanda kebajikan. Kita pun berpikir hal yang sama, hanya saja versi modernnya lebih berkilau. Mereka punya patung marmer, kita punya feed digital. Mereka berdiri di agora untuk berdebat, kita di kolom komentar untuk merasa pintar. Perbedaannya hanya alat, bukan isi. Inti dari semua itu tetap satu, keinginan untuk diakui. Dan disinilah letak kejeniusan Diogenes. Dia melihat bahwa peradaban yang terlalu berisik tentang kebajikan justru kehilangan jiwanya. Jadi laki main dalam permainan citra itu. Dia hidup di tong, makan di tempat umum, dan menertawakan setiap orang yang sibuk menjaga kehormatan sosial tapi kehilangan kebebasan batinnya. Jika kita tarik ke masa kini, mungkin Diogenes akan berkata, kalian sudah tidak hidup di kota Athena, tapi tetap saja terperangkap dalam teater yang sama. Karena memang begitulah, dunia berubah tapi pola dasarnya tidak. Kita masih takut menjadi diri sendiri.
Kita masih terobsesi untuk terlihat lebih baik dari yang sebenarnya, dan kita masih percaya bahwa kemewahan bisa menggantikan makna. Dan di titik ini kritik Diogenes terasa menohok. Ia bukan hanya pengejek masyarakatnya, tapi juga kita, para manusia modern yang katanya bebas tapi masih menjadi budak pandangan orang lain. Kita menyebut diri berbudaya, padahal budaya kita adalah pencitraan. Kita bicara tentang autentisitas, tapi sibuk membangun topeng digital agar tampak autentik. Diogenes mungkin tidak punya rumah, tidak punya pakaian indah, tidak punya status sosial. Tapi justru disitulah kebebasannya. Ia tidak bergantung pada apapun yang bisa dicuri oleh dunia. Ia tidak perlu diakui untuk merasa berarti. Sementara kita, yang punya segalanya, justru kehilangan hal yang paling sederhana, ketenangan menjadi diri sendiri. Jadi mungkin, dunia yang terlalu palsu ini bukanlah fenomena baru. Ini hanya versi modern dari kebohongan lama yang terus diwariskan, bahwa nilai diri harus dibuktikan di mata orang lain. Dan Diogenes dalam segala kegilaannya datang untuk mengingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah dengan berani menertawakan kepalsuan itu terlebih dahulu. Setiap pemberontak besar selalu lahir dari ketidaksesuaian dengan dunia di sekitarnya. Begitu pula dengan Diogenes, yang dilahirkan untuk menjadi filsuf. Ia tidak tumbuh di bawah bimbingan Akademi Plato, tidak pula bermimpi menjadi orang terhormat di Agora. Ia lahir di Sinope, sebuah kota pelabuhan di tepi Laut Hitam, jauh dari pusat kemegahan intelektual Yunani. Dan mungkin justru jarak itulah yang membentuknya, memberi ruang untuk melihat dunia dari luar lingkaran kepura-puraan. Sejarah mencatat bahwa ayahnya, Hicesias, adalah seorang penukar uang. Sebuah profesi yang pada saat itu tidak dianggap mulia, tapi cukup untuk hidup. Namun hidup Diogenes berubah drastis ketika ia, entah sengaja atau tidak, terlibat dalam kasus pemalsuan mata uang. Cerita pastinya kabur di antara catatan sejarah dan mitos, tapi hasilnya jelas. Diogenes diusir dari kotanya, kehilangan segalanya, dan terdampar di Athena tanpa harta, tanpa nama, tanpa arah. Di titik inilah kisahnya menjadi menarik. Banyak orang ketika kehilangan segalanya akan berusaha bangkit dan membangun kembali apa yang hilang. Tapi Diogenes tidak. Ia tidak mencoba kembali menjadi seseorang. Justru ia mulai mempertanyakan seluruh sistem yang membuatnya kehilangan itu semua. Ia bertanya, apa gunanya uang, kehormatan, dan status jika semuanya bisa dicabut kapan saja? Daripada berjuang kembali memanjat piramida sosial, Diogenes memilih menghancurkannya. Ia menolak seluruh norma yang, menurutnya, hanya memperbudak manusia dengan ilusi kemuliaan. Ia mulai hidup seperti yang ia mau, atau mungkin lebih tepatnya seperti yang ia anggap alami. Ia tidur di jalan, makan apa adanya, dan menjadikan tong besar sebagai tempat tinggal. Sebuah keputusan yang membuat masyarakat Athena memandangnya dengan jijik, sekaligus kagum. Tapi bagi Diogenes, justru dalam hidup seperti itulah kebebasan sejati ditemukan. Julia menyebut dirinya anjing, bukan sebagai hinaan tapi sebagai simbol. Anjing hidup tanpa kepura-puraan. Ia makan ketika lapar, menggonggong ketika marah, dan tidur ketika lelah. Ia tidak berpura-pura sopan atau berusaha tampak bermoral. Dan bagi Diogenes, itulah bentuk paling jujur dari eksistensi. Diogenes menolak semua hal yang dianggap perlu oleh masyarakat. Rumah, harta, kehormatan, bahkan pakaian yang berlebihan. Ia percaya bahwa setiap kebutuhan buatan hanyalah rantai yang membatasi manusia dari kebebasannya sendiri. Ia tidak anti peradaban. Ia hanya anti kebohongan yang menyamar sebagai peradaban. Kisah perjalanannya kemudian dipenuhi anekdot yang setengah konyol, setengah jenius. Suatu hari ia melihat seorang anak minum air menggunakan tangan. Lalu ia pun membuang cangkirnya sambil berkata, "Anak itu lebih sederhana dariku." Di lain waktu, ia ditanya mengapa hidup seperti binatang. Jawabnya singkat, karena manusia terlalu sibuk berpura-pura, dan mungkin disitulah inti pemberontakannya. Yowiti melawan kerajaan, tidak melawan hukum, tidak memimpin revolusi berdarah, tapi melakukan hal yang radikal, menolak seluruh permainan sosial. Ia menantang gagasan bahwa martabat manusia diukur dari kepemilikan, jabatan, atau pengakuan orang lain. Dia ingin membuktikan bahwa hidup sejati bisa dijalani tanpa satu pun hal itu.
Ketika orang Athena memandang rendah hidupnya, ia justru menertawakan mereka. Ia so beritahu mereka sibuk membangun rumah megah, tapi tidak pernah membangun diri mereka sendiri. Dan di antara debu pasar, ia berkeliaran seperti pengingat hidup, bahwa peradaban tidak selalu berarti kemajuan, terkadang justru perbudakan dengan gaya yang lebih halus. Dalam pengasingan itu, Diogenes menemukan sesuatu yang bahkan para filsuf besar sering lupa, keberanian untuk tidak peduli. Iriteng mesti penerimaan simbia, enkripri kita mengribia nemonweng. Ia hanya ingin hidup sesuai dengan alam, sesuai dengan kebenaran yang sederhana, tapi nyaris mustahil diterima oleh masyarakat manapun, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari penambahan, melainkan dari pengurangan. Dari seorang pengasingan, Diogenes berubah menjadi cermin yang memantulkan kemunafikan seluruh masyarakat. Pilebu tahu honau piasi dari Sinope. Ia kami adalah simbol manusia yang menolak, dijinakkan oleh dunia. Dan mungkin, jika kita melihat lebih jujur, setiap dari kita menyimpan sedikit Diogenes di dalam diri. Bagian kecil yang ingin bebas dari tekanan sosial, dari pencitraan, dari permainan status. Tapi bedanya kita masih takut kehilangan kenyamanan yang menipu itu. Sementara Diogenes tanpa harta, tanpa rumah, tanpa gengsi, sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk menjadi apa adanya. Bayangkan seseorang hidup di dalam tong kayu besar di tengah pasar, tanpa rumah, tanpa harta, tanpa gengsi. Setiap hari ia makan seadanya, tidur di mana saja, dan berbicara dengan siapapun, dari budak hingga raja, dengan nada yang sama, tanpa rasa takut. Itulah Diogenes dari Sinope. Dan tong tempat ia tinggal bukan sekadar tempat beristirahat, itu adalah manifesto hidupnya. Bagi kebanyakan orang, gaya hidup seperti itu terlihat seperti kegilaan. Tapi bagi Diogenes, justru dunia di luar tong itulah yang gila. Ia melihat manusia bekerja keras, berkompetisi, dan saling menginjak demi hal-hal yang tidak pernah benar-benar membuat mereka bahagia. Ia melihat betapa orang rela mengorbankan kebebasan demi gengsi, rela menukar waktu hidupnya demi angka di selembar kertas yang disebut uang. Maka ia memutuskan cukup. Ia memilih jalan paling ekstrem, hidup tanpa apapun yang bisa memperbudaknya. Tong itu menjadi simbol bahwa kebebasan sejati tidak butuh kemewahan, hanya butuh keberanian untuk tidak peduli pada yang tidak penting. Dia menolak kepemilikan karena percaya bahwa setiap hal yang kita miliki, pada akhirnya akan balik memiliki kita. Rumah membuat kita takut kehilangan tempat tinggal. Uang membuat kita gelisah kalau berkurang. Pakaian membuat kita sibuk menjaga penampilan. Dan Diogenes memilih membuang semuanya. Ia tidak ingin menjadi budak dari hal-hal yang ia ciptakan sendiri. Kisahnya penuh anekdot yang, meskipun terdengar lucu, menyimpan kedalaman luar biasa. Suatu hari ia sedang duduk santai di bawah sinar matahari. Lalu datang Alexander Agung, sang penakluk dunia, mendekatinya dan berkata, "Aku bisa memberikan apapun yang kau mau." Diogenes menatapnya sebentar dan menjawab pelan, "Minggir sedikit, kau menghalangi sinarku." Jawaban itu bukan sekadar sindiran, itu adalah filosofi. Sebuah pengingat bahwa bahkan kekuasaan sebesar Alexander tidak bisa memberi apapun yang tidak bisa diberikan oleh alam atau oleh kebebasan itu sendiri. Gaya hidup ekstremnya sering dianggap provokatif. Ia makan di tempat umum, tidur di jalan, bahkan melakukan hal-hal yang bagi orang Yunani dianggap memalukan. Tapi itu semua bukan sekadar keanehan, melainkan bentuk demonstrasi ideologis. Ia ingin menunjukkan bahwa rasa malu, norma, dan kehormatan hanyalah konstruksi sosial, bahwa manusia terpenjara oleh konsep yang mereka buat sendiri, dan mereka bahkan tidak sadar sedang diperbudak olehnya. Bagi Diogenes, hidup sederhana bukan soal romantisme kemiskinan. Ini bukan gaya hidup minimalis, versi elegan seperti yang sering kita dengar hari ini. Ini adalah bentuk radikal dari pembebasan diri, menolak segala hal yang menuntut kita untuk tunduk. Ini hidup tanpa ketakutan, karena tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Dan disitulah kekuatannya. Coba bayangkan sejenak, bagaimana rasanya hidup tanpa bergantung pada apapun, tanpa takut kehilangan pekerjaan, reputasi, atau citra diri. Bagi sebagian orang itu mungkin terdengar mengerikan, tapi bagi Diogenes itu adalah bentuk tertinggi dari kebebasan.
Ketika kita tidak lagi diatur oleh rasa takut atau keinginan, tong itu pada akhirnya adalah metafora yang sempurna. Tua hidup di dalamnya bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ia memilih untuk hidup di luar sistem yang menipu. Tong itu seperti benteng kecil di tengah kota yang penuh kepura-puraan. Tempat di mana kebenaran bisa bernapas tanpa topeng. Jika kita tarik ke masa sekarang, mungkin tong Diogenes bukan lagi benda fisik. Mungkin tong itu adalah ruang batin di mana kita bisa menyingkir sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dari keinginan untuk selalu terlihat lebih, dan dari rasa takut kehilangan validasi. Tong itu adalah simbol keberanian untuk hidup dengan jujur, bahkan ketika dunia menganggap kejujuran sebagai kegilaan. Diogenes pernah berkata, orang bijak tidak menimbun harta karena semakin sedikit ia butuh, semakin dekat ia pada para dewa. Dan dalam kesederhanaan ekstrimnya, ia menunjukkan sesuatu yang sangat sulit kita pahami di era modern ini. Bahwa mungkin, kebahagiaan bukan soal menambah apa yang kita punya, tapi soal menghapus apa yang tidak perlu. Dalam setiap kisah tentang dirinya, Diogenes tampak seperti orang yang melawan dunia, tapi sebenarnya, ia hanya sedang melawan ilusi dan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran yang paling sederhana, bahwa untuk menjadi manusia sejati, kita tidak butuh apa-apa selain diri sendiri. Kalau kita lihat dunia sekarang semuanya serba cepat, serba pamer, dan serba butuh pengakuan. Kita tidak hanya makan untuk kenyang, kita makan untuk difoto. Tidak hanya bekerja untuk hidup, tapi untuk terlihat sukses. Dalam hiruk-pikuk ini, manusia modern terjebak dalam paradoks. Semakin banyak yang ia miliki, semakin kosong ia merasa. Dan disinilah Diogenes serta ideologinya. Sinisme masuk seperti angin dingin yang menampar wajah kita. Menyakitkan, tapi menyadarkan. Bagi Diogenes, inti dari sinisme bukanlah sekadar menjadi sinis dalam arti negatif. Bukan pesimis, bukan benci dunia. Justru sebaliknya, sinisme adalah upaya untuk mencintai kebenaran secara brutal, dengan menelanjangi semua kepalsuan yang membungkus kehidupan manusia. Sinisme berasal dari kata Yunani kinikos, yang berarti seperti anjing. Julukan ini awalnya adalah ejekan, tapi Diogenes menerimanya dengan bangga. Bagi dia, anjing adalah makhluk paling jujur di dunia. Tidak berpura-pura, tidak malu akan nalurinya, dan hidup sesuai kodratnya. Anjing tidak menimbun, tidak iri, tidak gila hormat. Didusung itu stres dan apa adanya. Maka bagi Diogenes menjadi seperti anjing justru berarti kembali menjadi alami, bebas dari belenggu sosial dan topeng moral palsu yang diciptakan manusia. Esensi sinisme adalah kebebasan batin, kebebasan dari keinginan yang dibuat-buat. Filsafat ini percaya bahwa manusia lahir dengan kebutuhan dasar yang sederhana. Makan, tidur, dan berpikir. Tapi seiring waktu, peradaban menumpuk lapisan demi lapisan keinginan baru, kekuasaan, status, estetika, hingga pengakuan sosial. Dan ketika manusia mulai mengira bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal itu, maka dimulailah penderitaan. Sinisme tidak anti peradaban, tapi ia adalah reaksi terhadap kebohongan yang dibawa oleh peradaban itu sendiri. Diogenes tidak mengatakan hancurkan dunia, tapi lebih seperti, lihatlah dunia sebagaimana adanya, dan berhentilah hidup dalam ilusi. Ia ingin manusia kembali pada esensi hidup yang autentik, jujur terhadap diri sendiri, tidak takut dianggap aneh, dan tidak mudah diperbudak oleh opini publik. Salah satu gagasan utama sinisme adalah autarkeia, atau kemandirian diri. Bagi Diogenes, orang yang benar-benar bebas adalah orang yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Ia bisa bahagia tanpa harta, damai tanpa pengakuan, dan utuh tanpa cinta yang bersyarat. Ia tidak sebutuh validasi, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan disinilah letak revolusionernya. Diogenes menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menguasai orang lain, tapi menguasai diri sendiri. Dalam sinisme, kebenaran tidak datang lewat teori, tapi lewat praktik hidup. Itulah kenapa Diogenes tidak menulis buku atau mendirikan sekolah filsafat, yang menjadi filsafat itu sendiri. Setiap tindakannya, dari tidur di tong hingga berbicara kasar pada raja, adalah bentuk demonstrasi, bukan omong kosong akademik, yang menantang dunia dengan cara hidupnya.
Bagi Diogenes, kebijaksanaan tidak ditemukan di perpustakaan, tapi di jalanan, di tempat di mana manusia bertemu realitas tanpa filter. Kalau kita tarik ke masa kini, sinisme bisa dibaca sebagai kritik tajam terhadap budaya performatif. Kita hidup di zaman di mana keaslian pun bisa dijual, di mana bahkan kesederhanaan menjadi tren dengan harga mahal. Diogenes mungkin akan menertawakan kita, manusia yang sibuk mencari makna lewat seminar, buku motivasi, atau spiritualitas instan, padahal yang mereka cari sebenarnya cuma satu: ketenangan menjadi diri sendiri. Sinisme tidak menyuruh kita meninggalkan dunia dan hidup di tong seperti Diogenes, tapi ia mengajak kita untuk berani menolak ilusi, untuk bertanya ulang, apakah yang kita kejar benar-benar kebutuhan atau hanya ketakutan yang disamarkan? Dia mengingatkan bahwa kadang yang kita butuh bukan tambahan, tapi pengurangan. Kurangi topeng, kurangi gengsi, kurangi ketergantungan pada penilaian orang lain. Pada akhirnya, sinisme bukan tentang membenci manusia, tapi tentang mengembalikan manusia pada bentuk paling jujurnya. Dan mungkin, dalam dunia yang penuh kepalsuan seperti sekarang, menjadi sedikit sinis bukanlah hal yang buruk. Itu mungkin satu-satunya cara agar kita bisa tetap waras. Kadang cara paling cerdas untuk menampar kebodohan dunia adalah dengan membuatnya tertawa. Dan tak ada yang lebih mahir dalam seni itu selain Diogenes dari Sinope, filsuf, yang menjadikan hidupnya sendiri sebagai panggung satir paling berani dalam sejarah filsafat. Diogenes tidak menulis buku. Ia tidak berdebat di aula seperti para filsuf lain. Baginya, kata-kata seringkali terlalu manis untuk kebenaran yang pahit. Jadi ia memilih jalan lain. Teater jalanan, aksi hidup yang membuat orang berpikir tanpa perlu membaca. Setiap perbuatannya adalah semacam pertunjukan filosofis, sebuah sindiran terhadap kebiasaan manusia yang terlalu serius menjalani kebohongan. Salah satu kisah paling legendaris adalah ketika ia berjalan di tengah hari bolong sambil membawa lentera. Orang-orang mengira dia gila, tapi saat ditanya apa yang ia cari, ia menjawab tenang, "Aku sedang mencari manusia." Kalimat itu terdengar lucu, tapi juga menusuk. Karena yang ia maksud bukan manusia dalam bentuk fisik, melainkan manusia sejati. Yang hidup jujur, tidak berpura-pura, tidak tunduk pada kemunafikan sosial. Dan yang tragis, ia tidak menemukannya. Kita mungkin akan menganggap aksi semacam itu sebagai drama aneh. Tapi bagi Diogenes, itulah bentuk tertinggi dari filsafat. Filsafat dalam tindakan. Dioli tidak ingin orang hanya mendengar kebenaran, tapi merasakan ketidaknyamanan yang muncul saat topeng sosial mereka dicopot paksa. Dengan caranya yang nyeleneh, ia menertawakan raja, menghina kemewahan, dan mengejek para filsuf yang sibuk berdebat tapi lupa hidup sederhana. Ada satu momen yang sangat terkenal. Ketika Alexander Agung datang menemuinya, raja paling berkuasa di dunia berdiri di hadapan seorang gelandangan yang hidup di tong. Alexander berkata, "Aku adalah Alexander." Silang Sekti dan Diogenes menjawab santai, "Aku Diogenes, si anjing." Ketika Alexander menawarkan apapun yang ia inginkan, Diogenes hanya berkata, "Minggirlah sedikit, kau menghalangi matahariku." Dalam satu kalimat sederhana, ia membalik seluruh struktur kekuasaan manusia. Seolah ia ingin berkata, "Kau mungkin menaklukkan dunia, tapi aku menaklukkan diriku sendiri." Satir Diogenes bukan sekadar lelucon, tapi alat dekonstruksi sosial. Dia menggunakan humor seperti pisau bedah, memotong halus lapisan kepalsuan tanpa perlu kekerasan. Ia tahu manusia sering menolak kebenaran bila disampaikan terlalu serius, tapi akan menertawakannya jika dibungkus humor. Dan di sela tawa itulah kebenaran menyelinap masuk. Filsafat Diogenes adalah perpaduan antara teater, kritik, dan kebebasan berpikir. Dia menjadikan dirinya bahan tertawaan agar orang lain bisa bercermin tanpa merasa diserang. Dalam dunia yang penuh kebanggaan palsu, sikapnya yang tampak gila justru menunjukkan kewarasan sejati. Ia tidak ingin menang argumen. Diogenes menelanjangi ilusi. Kalau kita pikir-pikir, metode Diogenes ini masih hidup sampai sekarang. Lihat para komika yang menggunakan panggung untuk mengkritik politik, budaya, dan kemunafikan masyarakat. Lihat satir-satir di media sosial yang menggugah lebih dalam daripada 1000 khotbah moral.
Itu semua adalah warisan dari tradisi berpikir dengan tawa yang Diogenes mulai lebih dari 2 milenium lalu. Ia membuktikan bahwa berpikir tidak harus kaku, bahwa keberanian tidak selalu datang dengan pedang atau pidato. Kadang ia muncul lewat tawa yang jujur. Bagi Diogenes, menjadi bijak bukan berarti berbicara sopan, tapi berani terlihat bodoh demi mengatakan kebenaran. Mungkin di mata dunia, Diogenes hanyalah penggila yang hidup di tong, penghina sopan santun, dan menolak norma. Tapi di balik kegilaannya, ia sedang mengajari satu hal sederhana, bahwa untuk melawan kebohongan besar, kita kadang harus jadi orang yang tidak waras. Orang yang cukup berani untuk menertawakan dunia yang terlalu serius pada kebodohannya sendiri. Dunia filsafat Yunani di masa Diogenes bukan dunia yang tenang. Bayangkan saja, di satu sisi ada Plato yang berbicara tentang idea dan keindahan bentuk sempurna. Di sisi lain ada Aristoteles yang membangun logika sistematis dan mengajarkan etika sebagai seni hidup berimbang. Lalu, datanglah Diogenes, seorang tunawisma yang hidup di tong, berjalan tanpa alas kaki, dan menertawakan semua teori besar itu sambil menggigit tulang ayam. Kalau filsafat Yunani adalah simfoni indah yang tertata, maka Diogenes adalah suara sumbang yang sengaja dimainkan. Bukan karena ia tak bisa bernada, tapi karena ia ingin semua orang sadar bahwa musiknya terlalu manis untuk dunia yang busuk. Hubungannya dengan Plato adalah salah satu duel intelektual paling terkenal. Plato mendefinisikan manusia sebagai animal rasional, hewan yang berpikir. Diogenes menanggapinya dengan tenang. Ia membawa seekor ayam yang sudah dicabut bulunya ke Akademia Plato, lalu berkata, "Inilah manusia menurut Plato." Tentu semua murid Plato tertawa dan marah. Tapi di balik aksi itu, Diogenes sedang mengajukan pertanyaan besar. Apakah filsafat hanya berhenti di definisi, atau harus hidup dalam realitas? Bagi Diogenes, filsafat yang terlalu banyak berbicara tanpa praktik hanyalah hiburan intelektual untuk orang berduit. Ia menolak kompleksitas karena baginya kebijaksanaan sejati adalah kesederhanaan yang dijalani, bukan konsep yang dibahas. Kalimatnya lugas. Kita tidak butuh banyak kata untuk hidup baik, hanya keberanian untuk melakukannya. Berbeda dengan Plato, yang mencari dunia ideal di atas langit gagasan, Diogenes mencari kebenaran di tanah, di jalanan, di pasar, di tubuh manusia itu sendiri. Ia menertawakan upaya manusia menciptakan etika ideal, karena menurutnya, manusia sejati tidak butuh aturan untuk berbuat baik, cukup dengan hidup sesuai kodrat alamiahnya. Dalam hal ini, Diogenes adalah realis ekstrim, sementara para filsuf lain idealis yang terjebak di awan pikiran. Tak hanya Plato, Diogenes juga sering berseberangan dengan para filsuf stoik awal, seperti Antisthenes atau Crates, ironisnya gurunya sendiri. Ia melihat mereka mulai mengubah kebebasan dari dunia menjadi dogma baru, sebuah filsafat yang justru membelenggu dengan aturan moral baru. Bagi Diogenes, ketika kebebasan dijadikan sistem, ia berhenti menjadi kebebasan. Ia juga tidak segan menyerang kaum sofis, para pengajar yang menjual kebijaksanaan demi uang. Diogenes menganggap mereka seperti pedagang kebohongan yang berbalut kecerdasan. Ia pernah berkata pedas, mereka menjual ilmu yang seharusnya membebaskan dan menjadikan kebodohan sebagai komoditas. Bisa dibilang, kalau Diogenes hidup di zaman sekarang, dia mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi para influencer motivasi dan pembicara publik yang bicara tentang keikhlasan dengan tarif tinggi. Namun, meski sering terlihat seperti pembangkang, Diogenes sebenarnya bukan anti-filsafat, ia hanya menolak filsafat yang kehilangan keberanian moralnya. Dia melihat para pemikir besar sibuk membangun teori tentang kebajikan, tapi hidup mereka jauh dari yang mereka ajarkan. Diogenes tidak menulis teori hidup benar, ia hidup benar dengan caranya sendiri. Itulah bentuk kritik paling keras, bukan lewat kata-kata, tapi lewat cara hidup yang konsisten, meski disalahpahami dari sudut pandang modern. Pertarungan ideologis ini terasa seperti benturan antara dua kutub, idealisme dan kejujuran brutal. Plato berbicara tentang dunia sebagaimana seharusnya, Diogenes tentang dunia sebagaimana adanya. Dan di tengah dua ekstrem itu, kita menemukan pertanyaan besar. Mana yang lebih berguna, kebenaran yang indah atau kejujuran yang menyakitkan? Mungkin itulah sebabnya Diogenes tetap abadi.
Ia mewakili suara yang tak mau tunduk pada logika sosial, bahkan pada kebenaran yang dibungkus terlalu rapi. Yun mengingatkan kita bahwa filsafat sejati tidak hidup di ruang kelas, tapi di jalan, di tengah kebisingan, di antara orang-orang yang tertawa, karena malu menyadari betapa palsunya dunia yang mereka bangun sendiri. Dan di antara para filsuf besar yang duduk tegak di singgasana pikiran, Diogenes berdiri sendirian, kotor, keras kepala, dan jujur. Tapi justru dari sanalah kita melihat bahwa terkadang suara yang paling benar bukan datang dari menara Marmer, melainkan dari tong di pinggir jalan. Kalau Diogenes hidup hari ini, mungkin ia sudah jadi bahan trending di media sosial dengan caption, "Orang gila yang hidup di tong menolak kapitalisme." Dan mungkin setelah viral seminggu, orang-orang akan melupakannya, lalu kembali sibuk memamerkan kehidupan sederhana versi estetik di Instagram. Ironisnya, inilah dunia yang paling cocok untuk kelahiran kembali sinisme. Kita hidup di zaman yang penuh paradoks. Orang bicara tentang kebebasan, tapi takut kehilangan validasi. Kita mengagungkan keaslian, tapi sibuk mengedit citra diri sampai tak lagi tahu mana yang asli. Dan di tengah hiruk-pikuk ini, ide Diogenes terasa seperti alarm yang berbunyi keras. Berhentilah berpura-pura. Sinisme modern bukan tentang hidup di tong atau menolak teknologi, tapi tentang berani mempertanyakan kepalsuan yang kita anggap wajar. Ketika semuanya diarahkan untuk branding diri, sinisme mengingatkan bahwa manusia bukan merek, tapi makhluk yang bisa berpikir, merasa, dan salah, tanpa perlu disensor. Filsafat ini mendorong kita untuk kembali autentik, bukan karena itu tren, tapi karena hidup dengan topeng terlalu melelahkan. Diogenes mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan soal bisa melakukan apapun, tapi berani tidak butuh apapun. Dalam dunia yang menilai harga diri lewat angka, jumlah likes, followers, aset, dan gelar, sinisme datang sebagai bentuk perlawanan paling jujur. Menolak diukur oleh sistem yang kita tahu sendiri absurd. Lihat saja fenomena minimalisme modern. Banyak orang mengklaim sedang hidup sederhana, tapi malah menjadikan kesederhanaan sebagai gaya hidup eksklusif, lengkap dengan konten, kursus, dan strategi pemasaran. Diogenes mungkin akan tertawa keras melihatnya. Bagi dia, kesederhanaan sejati bukanlah konsep yang dijual, tapi konsekuensi dari kejujuran. Kalau kamu benar-benar tidak butuh banyak, kamu tidak akan sempat mendefinisikannya. Kamu sudah hidup di dalamnya. Sinisme juga relevan sebagai bentuk kritik terhadap peradaban konsumtif yang kehilangan arah moral. Diogenes menolak segala bentuk kemunafikan sosial. Dan kalau kita lihat hari ini, kemunafikan itu justru semakin canggih, dikemas dengan algoritma dan iklan personalisasi. Manusia modern tidak diperbudak dengan rantai, tapi dengan notifikasi. Dan ironinya, kita menyebutnya koneksi. Namun sinisme bukan mengajak kita jadi antisosial atau membenci dunia. Filsafat ini justru mengembalikan dunia pada ukuran yang lebih manusiawi. Jadi mengingatkan, tidak semua perlu dinilai. Tidak semua opini harus dibalas dan tidak semua pencapaian harus diumumkan. Kadang, kebahagiaan datang dari kemampuan untuk menyederhanakan segalanya, termasuk ambisi dan ego kita sendiri. Diogenes mengajarkan keberanian untuk menolak, bukan demi menjadi unik, tapi demi tetap waras. Juga ingin manusia sadar bahwa hidup itu bukan kompetisi eksistensial, bahwa tidak apa-apa jadi biasa, tidak apa-apa tidak punya segalanya, dan tidak apa-apa tidak disukai semua orang. Karena justru di titik itu, manusia benar-benar bebas. Sinisme di era modern mungkin tidak hadir dalam bentuk seorang pengembara yang tidur di tong, tapi dalam bentuk orang-orang yang berani berkata tidak ketika dunia memaksa mereka mengikuti arus. Mereka yang menolak pekerjaan yang tidak mereka yakini. Menolak say for you and bawa terkas going. Atau menolak menjadi citra sempurna yang sebenarnya tidak pernah ada. Dalam konteks hari ini, menjadi sinis bukan berarti pesimis, tapi jujur terhadap absurditas zaman. Kita tidak bisa lagi menunggu dunia menjadi baik baru mulai hidup jujur. Justru dengan hidup jujur, kita membantu dunia sedikit lebih baik, dan mungkin itu warisan paling berharga dari Diogenes. Keberanian untuk tetap autentik di tengah kebohongan kolektif yang tersenyum manis.
Jadi kalau kamu merasa asing di dunia yang terlalu sibuk memoles diri, jangan khawatir, mungkin kamu tidak salah arah. Mungkin kamu hanya sedang berjalan di jalur Diogenes, jalur yang sunyi tapi jujur. Akhirnya setelah semua kisah tentang kegilaan, tawa, dan perlawanan, kita kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya arti kebebasan? Diogenes menjawabnya bukan dengan teori, tapi dengan hidupnya sendiri. Dia menunjukkan bahwa kebebasan bukanlah tentang punya kekuasaan, uang, atau kebebasan berbuat sesuka hati. Bebas bagi Diogenes berarti tidak diperbudak oleh apapun, bahkan oleh keinginan sendiri. Dalam dunia yang menilai kebebasan lewat banyaknya pilihan, Diogenes justru memilih untuk tidak memilih. Dia menolak semua hal yang dianggap penting. Status, harta, reputasi, bahkan rasa malu. Dan di tengah penolakannya terhadap dunia, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, dirinya sendiri. Filsafat hidup Diogenes seolah berkata, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas selama kamu masih butuh dikagumi. Kebebasan yang sejati lahir dari kejujuran paling dalam, kejujuran untuk mengakui siapa kita tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa takut kehilangan tempat di mata orang lain. Dan mungkin itu sebabnya Diogenes bisa tertawa di saat orang lain sibuk menjaga citra, karena ia sudah tak punya apapun yang perlu dipertahankan, kecuali kejujurannya. Jika kebanyakan filsuf mencari kebenaran di langit gagasan, Diogenes mencarinya di tanah kehidupan, di tempat di mana manusia bergulat dengan rasa malu, ego, dan keinginan. Ia tidak berbicara tentang surga ide, tapi tentang keberanian untuk hidup jujur di dunia yang penuh kemunafikan. Ia tidak menjanjikan ketenangan tapi menawarkan keaslian. Dan dalam keaslian itulah, ia menemukan bentuk kebahagiaan yang tidak bisa dibeli siapapun. Kebebasan yang dia perjuangkan bukan berarti memutus hubungan dengan dunia, melainkan menolak untuk ditelan olehnya. Kamu masih bisa hidup di tengah keramaian, masih bisa punya ambisi, masih bisa menikmati hal-hal duniawi, asalkan kamu sadar bahwa semua itu bukan penentu nilai dirimu. Kebebasan bukan tentang lari dari dunia, tapi tentang tidak lagi dikendalikan olehnya. Dalam konteks hari ini, pesan Diogenes terasa semakin relevan. Kita hidup di zaman di mana kebohongan sering tampak lebih indah daripada kejujuran, di mana menjadi jujur dianggap naif, dan menjadi sinis dianggap cerdas. Tapi Diogenes mengingatkan bahwa sinisme sejati bukanlah putus asa, melainkan bentuk cinta paling jujur terhadap kebenaran. Dia mencintai kehidupan, tapi tidak mau memujanya secara buta. Dia menolak dunia, bukan karena benci, tapi karena ingin menjaga kemurnian hatinya dari segala ilusi yang dunia ciptakan. Di akhir hidupnya, Diogenes tidak meninggalkan warisan berupa buku, ajaran, atau sekolah filsafat. Yang ia tinggalkan hanyalah cerita. Cerita tentang seorang manusia yang berani hidup tanpa topeng. Dan mungkin itu cukup. Karena di setiap zaman, selalu ada orang-orang yang diam-diam lelah berpura-pura dan butuh diingatkan bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih jujur, lebih bebas, lebih manusia. Jadi, jika suatu hari kamu merasa tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia, ingatlah Diogenes Yebusisi Norangel yang menertawakan kekuasaan, menelak kemewahan, dan berbicara dengan matahari. Mungkin gila seperti itu justru yang kita butuhkan untuk tetap waras. Menolak dunia bukan berarti membenci kehidupan. Kadang menolak dunia justru cara paling tulus untuk mencintainya. Karena hanya dengan melangkah keluar dari kebohongan kolektif, kita bisa menemukan satu hal yang paling berharga, diri kita sendiri. Kadang dunia terasa terlalu ribut. Semua orang berlomba terlihat sempurna, sibuk membangun citra, dan lupa rasanya jadi manusia yang jujur. Tapi lewat kisah Diogenes, kita diajak balik ke hal paling sederhana. Hidup apa adanya, tanpa topeng sosial. Dari hidup di dalam tong, menertawakan para elit, sampai menelanjangi kemunafikan moral, semua jadi simbol dari satu hal, kebebasan sejati lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Kalau kamu suka bahasan tentang filsafat, humaniora, dan cara berpikir yang menggugat realitas, channel ini dibuat buat kamu. Kita nggak cuma ngomongin teori, tapi cara hidup yang bisa bikin kita lebih sadar dan merdeka dari kebohongan dunia modern.
Karena pada akhirnya, seperti kata Diogenes, kadang yang kita butuhin bukan dunia yang lebih baik, tapi cara pandang yang lebih jujur.